Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Cahya Putri Ningtyas dari kelas 11E. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi komposisi sebagai tugas pengayaan mata pelajaran matematika. Sebelum itu, nanti kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa itu fungsi. Lalu kita gabungkan fungsi-fungsi itu jadi satu proses yang dinamakan fungsi komposisi. Yuk langsung saja kita mulai. Seperti yang dikatakan di awal, sebelum kita memasuki materi fungsi komposisi, kita akan menjelaskan mengenai fungsi itu sendiri. Nah, jadi fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan satu anggota di suatu himpunan ke tempat satu anggota di himpunan yang lain. Semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi adalah fungsi. Nah, di dalam fungsi itu ada yang namanya domain, kodomain, dan range. Yang pertama ada domain. Domain adalah daerah asal. Yang kedua ada kodomain, yaitu daerah kawan. Yang ketiga adalah range, daerah hasil. Nah, dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan mengenai syarat-syarat fungsi. Yang pertama, setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan di himpunan B. Tidak boleh ada anggota himpunan A yang kita sebut sebagai domain tidak memiliki pasangan di himpunan B atau kodomain. Selanjutnya, yang himpunan A harus memiliki satu anggota di himpunan B. Anggota himpunan A itu tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B. Selanjutnya adalah notasi fungsi. Fungsi itu dapat dinotasikan dengan F memetakan A ke B. Di sini ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Kita akan mengidentifikasi gambar mana yang termasuk fungsi. Kita lihat di gambar A, ada himpunan C dan himpunan D. Himpunan C kita sebut sebagai domain atau daerah asal, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan D itu sebagai kodomain atau daerah kawan, yaitu 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya kita menentukan apakah ini fungsi atau tidak. Nah, kita lihat anggota himpunan C sudah memiliki pasangan di anggota himpunan D. Nah, kita lihat apakah ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, di sini 2 memilih 7, 3 memilih 7, 4 memilih 4, lalu 5 memilih 6, dan 6 memilih 0. Nah, dari gambar A, diagram panah tersebut, kita bisa sebut sebagai fungsi, karena domainnya hanya memiliki satu pasangan di kodomain, dan juga semuanya memiliki pasangan di kodomain, dan daerah range-nya atau hasilnya adalah 0, 4, 6, dan 7. Lalu bagaimana dengan gambar B? Kita lihat di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A memiliki pasangan di B, tetapi dia ada dari anggota himpunan A itu memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu 1 dan 2. Nah, 1 di sini memiliki 3 pasangan. Dia memilih 2, 3, dan 4. Dan yang 2 itu dia memiliki 2 pasangan, yaitu 2 dan 4. Jadi, gambar B tidak bisa disebut sebagai fungsi karena memiliki lebih dari satu pasangan. Karena kita sudah membahas tentang fungsi, lanjut kita membahas tentang fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi adalah proses menggabungkan dua fungsi sehingga output dari fungsi pertama menjadi input untuk fungsi kedua. Jika ada dua fungsi f(x) dan g(x), maka komposisi fungsi ditulis sebagai f bundaran g(x) sama dengan f g(x) atau g bundaran f(x) sama dengan g f(x).
Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, kita akan mengetahui tentang sifat-sifat komposisi fungsi. Sifat-sifat komposisi fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tidak komutatif. Artinya, G bundaran fx tidak sama dengan F bundaran gx. Yang kedua, asosiatif. Artinya, F bundaran G bundaran H X sama dengan F bundaran G bundaran H X. Sifat fungsi komposisi yang ketiga adalah terdapat identitas. Artinya, F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx dengan IX sama dengan X. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama ada jika Fx sama dengan 2x tambah 3 dan Gx sama dengan x kuadrat min 4, maka F bundaran Gx adalah, nah, di sini sudah diketahui Fx dan Gx-nya. Yang dicari adalah F bundaran Gx-nya. F bundaran Gx itu sama dengan Fgx. Kita masukkan Gx-nya, yaitu x kuadrat min 4. Lalu kita masukkan Fx-nya. Lalu dikalikan. 2 dikali x kuadrat sama dengan 2x kuadrat, lalu 2 dikali min 4 menjadi min 8, dan plus 3-nya kita turunkan. Karena tidak ada bilangan lain yang menggunakan variabel x kuadrat, lalu kita jumlahkan min 8 dan plus 3. Min 8 tambah 3 yaitu min 5. Jadi hasil dari soal tersebut adalah 2x kuadrat min 5. Nah, selanjutnya adalah soal yang kedua. Soalnya masih sama yang seperti tadi, yaitu jika fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan x kuadrat min 4. Tapi yang ditanyakan adalah g bundaran fx. Nah, g bundaran fx itu menjadi g fx. Kita masukkan fx-nya yaitu 2x tambah 3. Lalu kita masukkan gx-nya. Di sini kita kalikan 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat. Lalu 2x kita kali 3, yaitu 6x. 3 dikali 2x, 6x. Dan 3 dikali 3, yaitu 9. Lalu min 4-nya kita turunkan. 4x kuadrat kita turunkan karena tidak ada yang sama. Lalu 6x plus 6x ini sama. Kita jumlahkan menjadi 12x. Lalu plus 9 dikurangi 4, yaitu plus 5. Jadi hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5. Lalu contoh soal yang ketiga. Diketahui fx sama dengan 3x tambah 3 dan gx sama dengan 2x. Nilai dari f bundaran g 2 adalah, nah, f bundaran g-nya ini 2. Jadi kita hitung f bundaran gx-nya dulu. F bundaran gx itu menjadi fgx. Nah, kita masukkan f dan gx-nya. Di sini kita kalikan 3 dikali 2x sama dengan 6x. Plus 3-nya kita turunkan. Nah, sudah dapat f bundaran gx-nya itu adalah 6x tambah 3. Di sini f bundaran g-nya itu kan 2. Lalu kita masukkan 6 dalam kurung 2 tambah 3. 6 dikali 2 yaitu 12 ditambah 3 yaitu 15. Jadi hasilnya adalah 15. Contoh soal selanjutnya, yang keempat, diketahui fungsi f memetakan r ke r dengan fx sama dengan 2x plus 1 dan fungsi g memetakan r ke r dengan gx sama dengan x kuadrat min 1. Yang ditanyakan fungsi komposisi g bundaran fx. G bundaran fx sama dengan g fx. Fx-nya kita masukkan yaitu 2x plus 1. Lalu G-nya kita masukkan. Menjadi 2x plus 1 kuadrat min 1.
Lalu kita kalikan 2x dikali 2x menjadi 4x kuadrat. Lalu 2x kali 1 menjadi 2x, 1 kali 2x menjadi 2x, dan min satunya kita turunkan. Lalu 4x kuadrat kita turunkan, dan di sini ada yang sama yaitu 2x tambah 2x. Langsung saja kita jumlahkan, yaitu 2x tambah 2x menjadi 4x, dan plus 1 min 1 yaitu 0. Jadinya hasilnya ada 4x kuadrat tambah 4x. Selanjutnya adalah nilai komposisi fungsi. Jika f, g, dan h adalah fungsi, nilai komposisi dari fungsi-fungsi tersebut untuk x sama dengan c dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, nilai komposisi fungsi G bundaran fx untuk x sama dengan c adalah G bundaran fc sama dengan G fc. Yang kedua, nilai komposisi fungsi H bundaran G bundaran fx untuk x sama dengan c adalah H bundaran G bundaran fc sama dengan H G fc. Lalu contoh soalnya, diketahui fungsi fx sama dengan x min 2 dan g bundaran fx sama dengan 3x plus 1. Tentukan rumus fungsi gx. Nah, di sini yang diketahui fx dan g bundaran fx, dan yang kita cari adalah gx-nya. Penyelesaian fx sama dengan t kecil. Jadi fx-nya itu kita ganti menjadi t kecil. Nah, fx-nya kan x min 2. X-nya kita ganti menjadi T, jadinya T plus 2, karena pindah luas menjadi plus. G bundaran fx sama dengan 3x plus 1. G bundaran fx itu G fx sama dengan 3x plus 1. Karena fx-nya kita ganti, itu jadinya GT sama dengan 3T tambah 2 plus 1. Nah, 3-nya ini kita kalikan dengan T, menjadi 3T, dan 3 kita kalikan dengan 2, menjadi 6. Lalu plus 1-nya kita turunkan. 3T tetap, dan plus 6 ditambah 1, sama dengan 7. Jadi hasilnya, rumus fungsi Gx adalah 3x plus 7. Lalu ada contoh soal yang kedua, diketahui f bundaran gx sama dengan x kuadrat plus 3x. Gx sama dengan x min 2, nilai dari f7 adalah, nah di sini yang diketahui adalah f bundaran gx dan gx-nya. Nah, jadi yang kita cari adalah fx-nya. Gx-nya itu kita ubah menjadi t kecil. Gx sama dengan x min 2 menjadi Gx sama dengan T plus 2 karena pindah ruas menjadi plus. Selanjutnya, F bundaran Gx itu sama dengan Fgx. Fgx-nya ini kita masukkan, yaitu x kuadrat plus 3x. Fgx itu menjadi Ft. Nah, sama dengan T plus 2 kuadrat tambah 3 dalam kurung T plus 2. Lalu kita kalikan dan akan menghasilkan T kuadrat plus 7T tambah 10. Jadi, fx-nya adalah x kuadrat tambah 7x tambah 10. Nah, di soal yang ditanyakan adalah f7. Jadi, fx sama dengan x kuadrat tambah 7x plus 10 menjadi f7 sama dengan dalam kurung 7 tambah 7 dalam kurung 7 tambah 10. Nah, 7 kali 7 sama dengan 49 ditambah 7 kali 7 sama dengan 49 ditambah 10 menjadi 108. Dan contoh soal yang terakhir, diketahui fx sama dengan 2x plus 3, gx sama dengan x kuadrat min 4, hx sama dengan x min 2. Maka f bundaran g bundaran h x adalah, nah di sini
Yang diketahui adalah fx, gx, dan hx. Ada 3 notasi. Yang ditanyakan adalah f bundaran g bundaran h x. F bundaran G bundaran H X sama dengan FGH. HX-nya kita tambahkan menjadi FGX min 2. Lalu kita tambahkan G-nya menjadi Fx min 2 kuadrat min 4. Kita hitung menjadi Fx kuadrat min 4x tambah 4 dikurangi 4. Plus 4 dengan min 4 ini kita coret karena hasilnya adalah 0. Lalu kita masukkan fx-nya menjadi 2x kuadrat min 4x plus 3. Lalu kita kalikan 2 dikali x kuadrat menjadi 2x kuadrat, 2 dikali min 4x menjadi min 8x, dan plus 3-nya kita turunkan. Lalu hasilnya adalah 2x kuadrat min 8x plus 3. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai fungsi komposisi. Mulai dari konsep dasar sampai cara mengerjakannya langkah demi langkah. Tetap semangat belajar, karena setiap usaha kecil yang kalian lakukan hari ini akan membawa hasil besar di kemudian hari. Jangan takut mencoba dan jangan ragu untuk kembali mengulang, karena proses belajar memang bertahap. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.